Assalamualaikum antum. Hari ini kita akan belajar matematika tentang persen. Untuk lebih memahami materi tentang persen, yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Ustaz, hari ini kita akan belajar tentang persen, di mana persen ini sangat erat kali kaitannya dalam kehidupan antum. Seperti antum berbelanja di minimarket, atau ketika antum berbelanja di mall atau swalayan, di sana ada diskon 20% atau potongan harga 50%. Jadi sangat penting sekali antum mempelajari tentang persen ini. Nah, seperti kita mulai ya, kita akan belajar tentang persen. Dilambangkan dengan lambang seperti ini. Ini bacanya persen. Perlu antum ketahui bahwa persen itu artinya adalah per 100 ya. Persen artinya adalah per 100. Sekarang anak ustaz harus tahu dulu apa aja perkalian yang menghasilkan 100. Yang pertama 2 dikali dengan 50. 2 kali 50 100. Apalagi ya yang perkalian yang menghasilkan 100? Ada lagi 4 dikali 25 juga menghasilkan 100. Yang ketiga 5 dikali 20 juga menghasilkan 100. Yang keempat adalah 10 dikali 10. Inilah 4 perkalian yang akan menghasilkan 100. Ingat ya, kita fokus hanya pada bilangan bulat. Ada lagi sebenarnya ada bilangan berkoma, tapi kita tidak gunakan karena kita hanya pakai bilangan bulatnya saja. Perhatikan contoh yang pertama. Bagaimana cara merubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen? Akan masuk ke contoh. Contoh pertama, 3/4 sama dengan titik-titik persen. Ya, 3/4 itu sama dengan berapa persen? Ayo kita jawab ya. Langkahnya buat dulu 3/4. Ingat, tadi persen itu artinya adalah per 100 ya. Persen artinya adalah per 100. Kita harus cari 4 apa ya pasangannya per 100. Tadi kita tidak tahu. Ternyata 4 adalah pasangannya adalah 25. Berarti di sini sama-sama kita kali 25. Penyebut kali 25, pembilang juga dikali 25. 4 dikali 25 hasilnya 100. 3 dikali 25 hasilnya 75. Jadilah 75 per 100. Sehingga boleh kita tulis 75%. Kenapa? 75 per 100. 75%. Ini udah selesai. Jadi sangat sederhana sekali. Atau Ustadz juga punya cara satu lagi yang boleh antum pilih nanti mana yang menggunakan. Apakah antum nanti pakai cara pertama atau nanti pakai cara yang kedua. Antum boleh pilih mana yang antum senangi. Cara kedua ini adalah cara sistem langsung. Gimana cara sistem langsungnya? 3/4 langsung kita kali 100% ya. 3/4-nya langsung kita kali 100%. Ingat, 4 dan 100 ini sama-sama bisa dibagi 4. Kenapa? Ini pasangan tadi 4 pasangannya 25. Berarti antara 100 dan 4 ini sama-sama kita bagi 4. 4 bagi 4 1. 100 bagi 4 dapatlah 25. Maka yang tersisa sekarang adalah 3 kali 25%. Tulis 3 kali 25%. Ya, 3 kali 25 hasilnya 75. Persennya tinggal ngikut. Jadi hasilnya sama. Mau cara pertama 75%, cara kedua juga 75%. Sekarang kita masuk contoh yang kedua tentang merubah desimal ke dalam bentuk persen. Oke, kita langsung contoh kedua. Sekarang kita ambil pecahan desimal yang kita ubah menjadi persen. Itu 0,4 sama dengan titik-titik persen.
Ya, 0,4 berapa persen? Mari kita jawab. Kita jawab pertama dengan cara pertama ya. Cara 1. 0,4 ini harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Di mana satu angka setelah koma artinya per 10. Ya, satu angka setelah koma artinya per 10. Tutup koma maka atasnya adalah 4. Jadilah 4 per 10. Udah selesai? Belum. Sekarang dari 4 per 10 baru kita ubah kali berapa ya supaya dia menjadi per 100 ya. 4 per 10 nya harus kita kali berapa ya supaya menjadi per 100. Ingat tadi pasangannya 10, pasangannya adalah 10. Berarti sama-sama kita kali 10. Penyebut kali 10, pembilang juga kali 10. 10 kali 10 100. 4 kali 10 40. Jadilah 40 per 100. 40 per 100. Jadi boleh kita tulis 40%. Ini cara pertama ya. Kita mulai masuk ke cara kedua. Cara 2. Tetap 0,4-nya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Satu angka belakang koma per 10, atasnya 4. Sekarang kita pakai cara langsungnya. Apa? 4 per 10 langsung kita kali 100%. Ya, 4 per 10-nya langsung kita kali 100%. 10 dan 100 ini sama-sama kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 10. 10 bagi 10 1. 100 dibagi 10 dapatlah 10. Maka hasilnya adalah 4 kali 10%. 4 kali 10 40%-nya tinggal mengikuti. Jadi mau pakai cara pertama hasil 40, cara kedua juga 40. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Masuk ke example yang ketiga ya. 0,12 sama dengan titik-titik persen ya. 0,12 itu berapa persen? Yuk sekarang kita jawab ya. 0,12 itu kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Perhatikan, ada 2 angka setelah koma, maka hasilnya adalah per 100. Kenapa per 100? 2 angka setelah koma. Untuk di atasnya kita tutup komanya, makanya tinggal 12 saja. Dah. 12 per 100. 12 per 100 boleh kita tulis langsung 12%. Anak-anak, supaya lebih memahami contoh tentang merubah desimal ke persen, perhatikan contoh yang terakhir. Untuk keempat, kita ambil lagi pecahan desimal yang 3 angka setelah koma. Contoh 0,123 sama dengan titik-titik persen. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah kita ubah dulu pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita jawab ya, 0,123 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ingat, 3 angka di belakang koma artinya adalah per 1000 ya. Kenapa per 1000? Karena ada 3 angka. Untuk di atasnya tutup koma, jadilah 123. Tulis 123. Di sini ada yang perlu kita perhatikan. Apa? Persen itu hanya per 100. Sementara sekarang ini adalah per 1000. Ini melebihi. Persen itu cuma per 100, sementara ini per 1000. Maka harus sama-sama kita bagi 10. Ya. Pembilang bagi 10, penyebut bagi 10. Kenapa? Supaya nanti 1000 kita bagi 10, jadilah dia 100. Oke, kita selesaikan ya. 1000 dibagi 10. Baginya boleh kita pakai sistem coret 0 ya. Tinggallah 100 ya.
Nolnya udah dicoret, tinggal 100. Sekarang kita cari 123 bagi 10. Gunakan cara prerogatif ya. 123 dibagi 10. 1 bagi 10 nggak bisa, berarti kita perhatikan dua angka, 12. Perkalian 10 yang dekat dengan 12 adalah 1, 1. Kenapa? Karena 1 kali 10 adalah 10. Kurangkan 2 kurang 0, 2. 1 kurang 1 habis. Ya, kita turunkan 3. 3-nya turun. Ya. Sekarang 10 kali berapa yang mendekati 23? Ternyata adalah 10 dikali 2. 10 kali 2, 20. Sisa kita kurangkan ya. 3 kurang 0, 3. 2 kurang 2 habis. 3 bagi 10 nggak bisa. Maka kita mendatangkan 0. Setelah mendatangkan 0, di atasnya kita kasih koma. 10 kali berapa yang hasilnya 30? Ternyata 10 dikali 3. 10 kali 3, 30. 30 kurang 30 habis. Jadilah hasilnya 12,3. Kita gunakan ke sini. 12,3. Hasil sekarang adalah 12,3 per 100. Atau boleh kita tulis 12,3. Karena sudah per 100 berarti per persen. Anak-anak, itulah tadi bagaimana cara merubah bentuk pecahan biasa dan pecahan desimal menjadi bentuk persen. Selamat belajar. Assalamualaikum.